dengan beasiswa LPDP, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama bisa melaksanakan PPG dalam jabatan tahap ketiga yang jumlah pesertanya sangat banyak sekali. Di Fakultas Ilmu Tarbiyah LPTK UIN Wali Songo Semarang ada diberi amanat untuk mendidik para mahasiswa, para guru agama, guru PAI di sekolah maupun di madrasah yang berjumlah 569 orang, Pak Subanji. Oh, banyak. Iya, sangat banyak ini amanat yang diberikan, amanat yang sungguh berat yang harus kami emban. Semoga kami bisa melaksanakan tugas yang berat ini dengan sebaik-baiknya, bisa mengantarkan para mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan bisa lulus nantinya. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah atas karunia, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Para mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugas mulai dari pendalaman materi hingga PPL, sehingga tahap ini yaitu untuk menyambut ujian kinerja bagian dari UKM PPG. Semoga kita semuanya senantiasa bisa mensyukuri kenikmatan yang luar biasa ini. Kenikmatan yang luar biasa dari Allah, nikmat sehat, nikmat kecerdasan pikiran, nikmat kejernihan hati, sehingga seluruh mahasiswa bisa mengatasi persoalan-persoalan yang di awal-awal sangat berat, karena tugas yang sangat banyak dan bertubi-tubi datangnya, bisa diselesaikan. Alhamdulillah, dari 560-an mahasiswa hanya beberapa mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan, tidak lebih dari 5 orang. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Tak lupa sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita, Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Para mahasiswa yang kami banggakan, Pak Dr. Subanji yang kami muliakan, acara hari ini adalah sosialisasi atau pembekalan mahasiswa untuk menghadapi ujian kinerja yang menjadi bagian dari ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru yang disingkat UKM PPG. Setelah proses panjang dilalui oleh para mahasiswa, mulai dari pendalaman materi 4 bulan yang lalu, pendalaman materi sendiri ada 10 modul, setiap modul ada 4 KB, berarti ada 40 kegiatan belajar, ada 40 KB. Di setiap KB ada banyak tugas, mulai dari meresum sampai tes formatif, ya, tes akhir modul. Kegiatan tentunya yang sangat banyak, sehingga di awal-awal tadi saya katakan para mahasiswa
banyak bisa dikatakan ya stres dalam tanda kutip karena tugas yang tiba-tiba banyak yang sebelumnya mungkin para mahasiswa ini terbiasa dengan hidup nyaman, hidup senang, hidup santai. Tiba-tiba harus mengikuti sebuah program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan secara online, tapi tugasnya begitu sangat banyak dengan dosen pengampu yang sangat ketat. Ada copy paste dikembalikan begitu Pak Banji. Tugas yang mirip dikembalikan berkali-kali dikembalikan sehingga mahasiswa harus bekerja keras untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Tugas-tugas yang hanya copy paste diambil dari mahasiswa angkatan sebelumnya yang terdeteksi harus dikembalikan. Sehingga mahasiswa benar-benar merasakan walaupun secara online pelaksanaannya tapi tidak mudah di awal-awal. Tetapi walaupun begitu, yang pertama, kesan pertama yang berat itu membekali mahasiswa untuk tahan uji, untuk masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Di dalamnya ada mengembangkan instrumen perangkat pembelajaran, mulai dari pengembangan analisis SKL, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, lalu pengembangan bahan pembelajaran, pengembangan model strategi pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, pengembangan LKPD, lembar kerja peserta didik, pengembangan penilaian pembelajaran, penilaian kognitif, penilaian afektif, penilaian psikomotorik, AKM, dan survei karakter. Lalu dilanjutkan dengan review perangkat pembelajaran. Tahap ini juga sangat berat dan tugasnya sangat banyak. Dosen sendiri merasakan ini suatu tugas yang berat. Apalagi mahasiswanya. Sangat berat. Dan alhamdulillah mahasiswa dengan dosen dengan kesabarannya, mahasiswa dengan kerja kerasnya bisa menyelesaikan juga lokakarya dan review perangkat pembelajaran. Dilanjutkan dengan peer teaching. Pembuatan media pembelajaran sebagai video pembelajaran sebagai sumber belajar, juga pembuatan video praktek pembelajaran. Ini juga hal yang baru yang menjadi tantangan bagi mahasiswa PPK untuk bisa mewujudkan guru di era teknologi informasi, guru di era revolusi industri 4.0, di mana guru adalah salah satunya adalah sebagai content producer, guru sebagai pemproduksi konten. Ya, kalau bahasa kerennya, guru sebagai YouTuber dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran. Maka guru dituntut untuk bisa menghasilkan video pembelajaran sebagai sumber belajar maupun video praktek pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan peer teaching. Dilanjutkan dengan ujian komprehensif. Para mahasiswa diuji kemampuan profesionalnya, kemampuan pedagogiknya, kemampuan personal dan sosialnya dalam tanda kutip. Kemudian kemampuan membaca dan menulis Al-Quran ini Pak Subanji. Bagi mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran,
Kalau nanti dinyatakan lulus UKIN dan UP, maka dia tidak bisa mengambil sertifikatnya kalau tidak melampirkan semacam sertifikat pendidikan lulus baca tulis Al-Quran. Karena mereka adalah guru agama, Pak Banji. Memang secara nasional tidak ada, tetapi kita di LPTK UIN Wali Songo mempersyaratkan itu. Di mana guru agama profesional ternyata tidak bisa baca dan menulis Al-Quran lah gitu. Tidak boleh seperti itu. Ya, profesional. Kemudian tidak bisa dikatakan profesional guru agama seperti itu. Lalu masuk kepada tahap PPL. Ya, 1 bulan tahap PPL. PPL 1 RPP 1 yang PPL ini terintegrasi dengan penelitian tindakan kelas. PPL 1, PPL 2 RPP 2 dan PPL 2 RPP 3. Dan alhamdulillah PPL bisa dilaksanakan oleh para mahasiswa dengan menghasilkan 3 video praktek pembelajaran dengan laporan PTK 3 siklus. Dan siap para mahasiswa untuk siap melaksanakan ujian kinerja. Dan hari ini mereka siap untuk menerima materi dari Pak Dr. Subanji, pembekalan menjelang ujian kinerja dan nanti penjelasan terkait dengan portofolio mahasiswa yang juga harus memenuhi syarat-syarat mengisi melengkapi portofolio apa saja dan apa yang harus dikerjakan, pembuatan video praktek pembelajarannya seperti apa. Nanti para mahasiswa mohon apa yang akan dijelaskan oleh Pak Dr. Subanji. Pak Dr. Subanji ini adalah pakar pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Pak Subanji. Universitas Negeri Malang ini Pak Banji ini. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber untuk siang hari ini Pak Banji. Untuk itu karena Pak Banji juga sudah siap, maka tidak perlu lama-lama. Marilah acara sosialisasi dan pembekalan UKIN untuk PDG tahap 3 tahun 2022 kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembekalan ini para mahasiswa bisa memahami seluruh teknis dan prosedur UKIN dan nantinya dinyatakan lulus dari ujian kinerja 100%. Jangan sampai nanti ada yang terlambat dalam mengupload tugas-tugasnya dan mengupload video praktek untuk UKIN, juga RPS yang selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap oleh Pak Banji. Pak Banji ini kelebihannya dalam menerangkan itu luar biasa, jelas sekali. Insya Allah nanti para mahasiswa akan bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Matur suwun Pak Banji. Sami-sami. Waalaikumsalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Dekan 1 FIPK UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Mahfud Junaidi MAD atas arahan yang telah diberikan. Semoga dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk dapat menyelesaikan tahap demi tahap PPG Daljab tahun 2023 ini dengan sungguh-sungguh. Berikutnya kita ikuti pemaparan materi tentang orientasi pengisian portofolio dan ujian kinerja yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Subanji SPD MSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Nasikin. Yang terhormat Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita
bertemu dalam daring ini. Kalaupun tadi disampaikan nanti orientasinya pada pengisian portofolio, tapi nanti saya akan menjelaskan mulai mungkin pembelajaran portofolio, kemudian juga saya berikan terkait dengan UP, pesanan terkait dengan UP, supaya Bapak Ibu tidak mengalami kesalahan, tidak mengalami kegagalan seperti yang pernah terjadi pada masa-masa kemarin. Itu harapannya begitu. Sehingga nanti ada 3 materi utama. Yang pertama kaitannya UP pembelajaran, portofolio, terakhirnya terkait dengan UP. Baik, saya akan share screen terkait dengan materi saya. Mohon izin share screen. Mudah-mudahan sudah nampak share saya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Jadi ini nanti kalau tidak jelas saya diberitahu ya. Kalau tayangan saya berhenti atau apa nanti saya diberitahu. Baik, Bapak Ibu, kenapa tokoh PPG itu penting? Saya mulai dari hal yang sederhana ini. Coba kita merenungkan sejenak. Ketika bayi lahirnya di Arab misalnya begitu, kira-kira nangisnya di mana ya? Apakah sama dengan nangisnya dengan di Indonesia, bayi di Indonesia? Apakah juga sama dengan bayi yang di Amerika? Setelah kita lacak ternyata sama, itu nangisnya masih kecil, ya cengar gitu semuanya. Tidak ada ceritanya ketika lahirnya di Arab langsung ahlan wa sahlan, misalnya gitu tidak ada. Ya. Juga lahir di Amerika langsung good morning, tidak ada. Semuanya nangisnya sama. Tetapi ketika sudah menginjak menjelang dewasa, slide saya jalan ya, Pak Moderator tadi ya. Kalau tidak jalan saya diberitahu. Nanti saya lanjut cerita, tidak jalan slide saya. Halo. Ya, jalan Pak. Jalan, Recording ya? in progress. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas. Baik, oke. Jelas. Saya lanjutkan. Jadi dari bayi tadi itu berkembang, membesar. Nah, disinilah ternyata akhirnya ada perbedaan-perbedaan. Ada yang semula bayi tadi sama itu setelah besar ada yang suka menolong. Kalau kawannya jatuh ditolong. Ada yang hobinya bertengkar. Ya, ada yang hobinya bertengkar. Jadi penolong, ada yang menjadi bertengkar. Ada yang menjadi pemarah. Siapapun suka marah terus ini ya. Tapi ada yang sabar. Apapun kondisinya selalu diterima dengan kesabaran, penuh kesabaran. Tugas banyak tidak masalah, ya. Tugas banyak tetap bisa diselesaikan dengan penuh kesabaran, ya. Tapi ada yang diberi tugas itu selalu marah-marah. Ini terus ada tugas-tugas terus. Nah, ini ada yang itu, ya. Ini warnanya ternyata berbeda. Jadi ada yang menjadi pemarah, ada yang menjadi sabar. Nah, Bapak Ibu kalau kemarin sudah menjalankan PPG dengan banyak tugas, nah itu sebenarnya tujuannya membahagiakan Bapak Ibu. Kenapa bedanya mahasiswa dengan siswa? Kalau mahasiswa itu semakin banyak tugas, semakin memberikan tantangan, semakin membahagiakan. Nah itu aja kalau mahasiswa. Kalau siswa agak berbeda. Ya, ini kemudian ada yang selalu ceria terus tugas banyak ya ceria. Ada yang sukanya mengeluh saja. Ini belum selesai mengeluh, tidak dikerjakan tapi mengeluh. Ada yang seperti itu. Ini terjadi karena apa? Karena ada 2 kemungkinan yang berpengaruh. Yang pertama adalah karena adanya lingkungan. Yang kedua adalah set before itu bawaan bayi. Jadi bawaan. Nah, walaupun bawaannya tadi menangis, ternyata setelah berkembang set before-nya menjadi pemarah, menjadi mengeluh dan seterusnya itu. Nah, yang berkontribusi semuanya ini adalah pendidikan. Karena itu pendidikan itu sangat penting Bapak Ibu supaya nanti membentuk
manusia Indonesia itu yang suka menolong, sabar, ceria, suka bekerja keras, itu harapannya ke sana. Nah, baik. Nah, dalam prakteknya pendidikan itu bermacam-macam orientasi, dan itu kalau menjadi guru profesional harus diukur secara utuh, tidak bisa ngukurnya parsial. Apa maksudnya? Kalau guru itu hanya diukur dari ketegasan, maka kira-kira guru yang kiri yang paling hebat. Andaikan hanya dilihat dari ketegasan, muridnya sedikit saja ubah, bergerak, atau sedikit gitu keluar, nah itu mungkin tegas. Tapi apakah itu yang diinginkan dalam pendidikan? Tidak cukup dengan ketegasan. Seandainya yang diukur dari kebebasan, maka mungkin guru yang paling kanan ini yang paling berhasil. Kenapa? Membuat muridnya belajar di hutan, di kebun, dia bisa bebas menikmati lingkungan, ya. Tapi apakah cukup dengan itu? Sekali lagi tidak. Kemudian kalau mengukurnya dari kreativitas, mungkin guru yang ini yang pakai baju pink ini mungkin yang paling baik. Kenapa? Karena dia bisa membuat murid-muridnya ayo bekerja bersama, menciptakan sesuatu. Nah, tetapi kalau pengennya itu pengen menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam pembelajaran, maka guru yang paling hebat adalah guru matematik yang ada di sini ini. Nah, menuliskan rumus semua, kemudian nanti ada contohnya, ada soalnya, itu mungkin yang hebat ini. Semua ini tidak cukup. Ya. Yang diukur adalah semua kondisi yang memungkinkan muridnya berkembang secara maksimal. Karena itu ada 4 kompetensi di dalam undang-undang. Yang pertama kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga pedagogik, yang keempat profesional. Dan keempat-empatnya ini dimix menjadi 7 CP. Nah, sehingga nanti semua orientasi pengukuran atau evaluasi yang dilakukan di PPG itu menggunakan 7 CP ini. Nah, seperti apa itu? 7 CP, guru itu harus memiliki kepribadian yang baik, yang satu. Yang kedua harus mampu merumuskan indikator. Jadi masuk kelas, guru itu harus punya tujuan, harus punya keinginan murid saya nanti akan bisa apa hari ini setelah dilakukan pembelajaran, itu harus. Nah, ketika guru tidak punya tujuan, tidak memiliki rencana yang baik dalam proses pembelajaran sehari itu, berarti itu tidak pantas menjadi guru profesional. Guru juga harus menguasai materi ajar. Jangan sampai guru itu berhasil mengajarkan yang salah. Ini tidak boleh. Guru berhasil mengajarkan yang salah, dan inilah yang nanti akan menjadi turun-temurun, menjadi suatu kesalahan, dan itu kontribusi Bapak Ibu untuk menanam kesalahan di situ. Karena itu ini sangat penting, harus dikuasai dulu materi yang benar. Yang keempat, setelah memiliki penguasaan materi, guru harus bisa merancang pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang baik yang bisa mengembangkan siswa secara optimal. Nah, ini pembelajaran ini CP yang keempat. CP yang kelima, setelah bisa merancang harus bisa melaksanakan. Harus bisa melaksanakan sesuai dengan rancangan tadi dan nanti memenuhi tujuan yang ditetapkan pada hari itu. Dan yang keenam, kita melakukan penilaian. Penilaian yang utuh, yang otentik, yang bisa mengukur siswa secara objektif. Dan yang ketujuh adalah pengembangan. Ini 7 CP yang diukur dari Bapak Ibu dalam proses PPG. Nah, sebenarnya PPG itu memiliki profil yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lulus di program studi PPG itu harus pertama memiliki karakter kepribadian Indonesia, kemudian menguasai materi ajar jelas, terus menginspirasi menjadi teladan. Menginspirasi ini sebaik-baiknya guru itu adalah guru yang bisa menginspirasi muridnya, sehingga muridnya
berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang positif yang dihasilkan dari tampilannya Bapak Ibu. Itu menginspirasi. Mampu berpenampilan memesona. Memesona itu tidak hanya diukur dari ketampanan, kecantikan seorang guru, bukan, tetapi kenyamanan siswa ketika guru ada di dalam kelas. Jadi kalau gurunya di kelas nyaman, terlindungi, merasa belajar itu enak, itulah guru yang memesona. Tetapi kalau di dalam kelas sudah muridnya tersiksa dalam kelas, nah itu tandanya bahwa Bapak Ibu tidak membawa kelas tampilan Bapak Ibu, bukan guru yang memesona. Gampang ngeceknya. Silahkan pamit pada muridnya. Anak-anak, besok Pak Guru, Bu Guru akan ada pelatihan. Jadi besok muridnya kalau senang, berarti selama ini tersiksa di dalam kelas. Raja, gampangnya begitu ya. Kalau dipamiti oleh gurunya, muridnya, waduh gimana Bu besok kita, nah itu tandanya bahwa murid kita itu sudah bisa kita bawa ke dalam situasi belajar yang baik. Bapak Ibu berpenampilan memesona, kemudian ikhlas, tegas, dan seterusnya sampai mampu mengikuti tuntutan perkembangan dalam teknologi informasi terkini dan masa depan. Nah, tadi 7CP tadi itu kalau kita rangkai begini, yang pertama adalah CP2, Bapak Ibu harus memiliki tujuan masuk kelas itu. Kemudian tidak cukup dengan itu, Bapak Ibu harus menguasai materi. Ketika sudah punya tujuan dan menguasai materi, Bapak Ibu harus bisa CP4 merancang pembelajaran. Ini CP4 merancang pembelajaran. Kalau sudah bisa merancang pembelajaran, maka Bapak Ibu harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, maka CP5 yang muncul. Kalau sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang baik, maka Bapak Ibu harus bisa melakukan penilaian secara objektif. Kalau sudah bisa melakukan penilaian, Bapak Ibu harus senantiasa melakukan pengembangan diri, salah satunya dengan mengukur portofolio ini. Makanya kenapa ada portofolio di dalam UKM BPG. Semua ini ya, CP2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus dibingkai oleh kepribadian. Jadi guru harus memiliki jiwa, ya, harus menjiwai. Jadi seorang guru harus menjiwai, bukan profesi guru, bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar ikhlas menjiwai di situ. Itulah guru profesional. Nah, uji kompetensi ada 3 nanti sebenarnya yang dinilai itu: menyusun rencana pembelajaran, praktek pembelajaran, yang ketiga adalah portofolio. Nanti ada UKM PPG yang disebut sebagai uji pengetahuan. Nanti itu kalau sudah selesai uji kinerja, persiapan, baru nanti ada uji pengetahuan. Beberapa kasus, ya ini saya tunjukkan beberapa kasus ketidaklulusan UKIN karena apa? Yang pertama ini, RPP yang dibuat dan yang diupload tidak lengkap. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu membuat RPP draft RPP. Kemudian setelah draft diperbaiki, ada RPP 1, terus baru RPP final. Ini sudah dibuat seperti itu mahasiswa. Ternyata yang diupload bukan yang ini yang diupload, tapi yang diupload kan draft. Sehingga Pak tidak lengkap. Ketika tidak lengkap dinilai oleh pengujinya, loh ini gimana RPP kok tidak lengkap, hanya tujuan saja, tidak ada langkah-langkahnya. Ya sudah, itu alamat. Sering kali terjadi begini. Dan itu tolong perhatikan nanti ketika Bapak Ibu mengupload RPP, apakah benar-benar RPP yang diupload RPP yang sudah final sesuai dengan yang dilakukan Bapak Ibu. Begitu pula video ini juga begitu. Nah, video itu ada video draft video, terus kemudian draft video ada video 1, terus video 2 yang udah final ini final, tetapi yang diupload bukan yang final, yang diupload adalah draft video, sehingga di sini menjadi tidak bisa dinilai. Kemarin ada video yang diunggah itu, ya ini saya berikan contoh. Kemarin kita lacak gimana tuh ceritanya kok ini nilai
praktek pembelajaran kecil sekali, hanya mendapatkan 20. Kita cek, saya kebetulan ngecek di situ. Ternyata apa? Video yang diunggah itu adalah video itu yang ada di TV yang tentang hutan, itu ada hewan dan sebagainya. Tidak ada proses pembelajaran. Hanya video tamat dari itu kemudian dipakai untuk video game. Ya sudah, kalau gitu pantas, untung diberi nilai 20, mestinya 0 kalau gitu. Tidak ada langkah-langkah pembelajarannya. Kayaknya itu yang dibuat itu adalah draft yang akan jadi video yang akan digunakan untuk pembelajaran, proses pembelajaran, dan video yang diunggah yang dibuat ketika pembelajaran dari unggah, tapi yang diunggah adalah media saja. Jadi media kaitannya dengan hutan. Jadi ada syutingan hutan yang di TV itu, biasanya di acara TV apa tuh yang hutan, terus ada hewan-hewannya itu loh. Itu yang diunggah otomatis ya 0. Ada lagi video yang punya video ketika PPL. Ada video 1, video 2, video 3, ada 5 menit, 6 menit, dan seterusnya. Itu yang diunggah semua. Jadi tidak ada video praktek pembelajarannya. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak lulus. Jadi ini contoh-contoh yang terjadi. Ada juga di RPP dan video, dua-duanya yang diunggah adalah video. RPP-nya tidak ada. Nah, ini juga 0 RPP-nya akhirnya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti tolong ketika mengupload benar-benar dicek, dilihat ya. Ada kasus lagi, ini cukup banyak. Video yang diunggah tidak bisa dibuka. RPP yang diunggah tidak bisa dibuka. Kenapa? Karena ketika memasukkan di YouTube atau memasukkan di Drive, Google Drive, itu tidak dipilih yang open, dipilih yang privat. Kalau privat berarti yang bisa buka adalah dirinya sendiri, orang lain tidak bisa buka. Ya, ini peringatan untuk para mahasiswa. Kalau para mahasiswa mengedit video, kemudian memberi lagu-lagu di dalamnya itu dimasukkan ke sana, diintegrasikan di sana, hati-hati. Karena Google itu sudah bisa melacak apakah lagu yang dipakai oleh Bapak Ibu itu sudah ada izinnya apa enggak. Beberapa kasus yang terjadi ketika mahasiswa mengedit video diberi lagu, ya tidak hanya musik, lagunya agak panjang lagi, akhirnya terdetek oleh Google tidak ada izin, langsung terhapus oleh Google. Sehingga apa? Ya pengujinya tidak dapat videonya, akhirnya ya 0. Kenapa? Karena itu tadi, sekarang kan semua yang berbau plagiasi kan tidak boleh. Jadi kalau sudah terdetek oleh Google bahwa ini menggunakan yang tidak izin, nah, langsung terhapus oleh Google, ada begitu. Nah, sehingga tolong ya, kalaupun memberi musik itu cukup sedikit saja, jangan mengganggu proses pembelajaran. Ini ya, ketika mengedit video. Tidak mengisi portofolio, tidak mengisi portofolio. Kalau tidak berarti ya 0, tidak mungkin bisa lulus. Karena portofolio itu walaupun kecil bobotnya, tapi wajib ada. Ada yang mengisi portofolio tidak mengikuti panduan yang ada. Misalnya mestinya pengabdian menjadi panitia diunggah di prestasi. Nah, udah diunggah di prestasi, ya tidak bisa dinilai. Itu 0. Karena itu nanti mohon prodi mengawal mahasiswa ini supaya ketika melakukan upload ini bisa dijalankan secara baik. Ini yang sangat penting. Oke. Nah, di dalam instrumen UKIN pembelajaran RPP ada 19 item yang dinilai. Dan ini Bapak Ibu sudah bisa lihat unduh di halamannya UKMPPG ada. Mulai dari penetapan indikator, ya. Indikator itu nanti apakah sesuai dengan KIKD apa enggak. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan, Pak, bagaimana kalau saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka? Enggak masalah. Kurikulum Merdeka itu hanya istilah saja yang berbeda dengan kurikulum 2013 ini. Kalau di sini menggunakan KIKD, di sana menggunakan CP. Misalnya begitu. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti penilai sudah bisa
memahami bahkan di dalam kurikulum Merdeka itu tidak menggunakan istilah RPP, tapi modul. Nah, karena itu nanti penilai itu harus bisa memahami bahwa modul di dalamnya itu sebenarnya RPP. Itu kalau kurikulum Merdeka, tidak masalah. Ya, ini yang penting. Kemudian level-level rumusan aspek dan seterusnya ini saya pikir silahkan dilihat di di matrik penilaian untuk UKIM. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ini ada 8 item yang terkumpul langkah pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu kalau pengen mendapatkan nilai yang baik supaya tercover semua materi, apakah materinya itu KIKD, terus kemudian ini materinya sudah terurut apa enggak, saran saya menggunakan peta konsep. Jadi di awal itu Bapak Ibu ngajarnya nanti, ketika ngajar ya, tampilkan peta konsep. Anak-anak, kemarin itu kita sudah belajar terkait ini, materi 1, materi 2 ini. Hari ini kita ada di sini nanti, dan di sini nih, anak-anak bisa diharapkan bisa menguasai 2 materi ini hari ini. 2 ini, materi 1, materi 2 ini. Nah, terus besok kamu harus belajar tentang materi ini akan diajarkan minggu depan. Nah, misalnya gitu. Jadi buatkan semacam peta konsep, terus Bapak Ibu menjelaskan berdasarkan ini. Nanti kenapa kalau begini, nanti gini, akan nampak sangat bagus dalam mengajar itu. Nanti ini kalau kalian ajar. Nah, kenapa bagusnya itu? Nanti Bapak Ibu dianggap sudah menguasai menjabarkan materi secara benar. Nah, terus bisa urutannya logis, dari peta konsep itu kan logis, bisa terpadu materinya itu saling terkait satu dengan yang lain, karena peta konsep tadi itu. Nah, nanti ketika sumber belajar berdasarkan penelitian, misalnya bicara tadi itu terkait dengan wudhu, nanti ada uraian materi terkait dengan wudhu. Wudhu itu, nah, salah sahnya wudhu itu ada ini, menurut siapa? Menurut Ali 2019. Bapak Ibu baca materi wudhu, cari kan gampang, cari artikel materi wudhu itu. Nanti ini menurut, kalau yang meneliti sebelum itu Ali ya, Ali 2019, 2020, 2021. Ini artinya apa? Bapak Ibu membelajarkan mengembangkan materi itu dari hasil penelitian. Ini yang penting kalau pengen dapat 4 ya. Sekali lagi kalau pengen dapat 4. Kalau saya pengen dapat 1 aja silakan. Nggak usah membuat pun dapat 1 nanti ya. Kalau lulus itu ya harus bercita-cita harus tinggi yang dipilih. Jangan milih yang bawah skornya, begitu ya. Nah, ini semua nanti akan kena. Ini semua materi ini semua akan kena. Kalau Bapak Ibu membuat pola seperti tadi itu. Penilaian di awal itu memberikan 1 pertanyaan, dia juga bisa menggali pengetahuan awal ini. 1 pertanyaan nanti ditaruh di bagian akhir itu ada penilaian. Kemudian ada penilaian proses, ada penilaian kaitannya dengan pengetahuan, sikap. Bapak Ibu sudah biasa. Nanti kalau membuat, tolong konsentrasi pada skor baik dan baik sekali ini. Ya, konsentrasi jangan melihat yang ke kiri ini. Jangan. Lihat yang baik sekali. Ikuti indikator yang di sini. Kalau rumusan pembelajaran ABCD yang runtut dan C diberikan pengabalan, ikuti aja. ABCD harus muat semua. Nah, kemudian kalau supaya sangat baik bervariasi, ditambahi dengan variasi, udah nilainya pasti 9 atau 10. Nah, semua mahasiswa sudah bisa mengakses matrik penilaian ini, sehingga bisa mengkondisikan supaya skornya tinggi. Karena RPP dan PP itu sangat penting untuk memperoleh skor yang tinggi. Ya, semuanya begitu. Praktek pembelajaran juga 19 item. Mulai dari CP1, memesona, berwibawa, tegas, ini semua harus Bapak Ibu kuasai. Ya. Ini semua harus Bapak Ibu kuasai. Ya. Penuh panggilan jiwa, samata, ini semua harus diikuti matrik penilaian. Kemudian mengkondisikan kelas motivasi, ini prakteknya. Tadi kalau sudah membuat peta konsep tadi itu enak sekali. Bapak Ibu sudah akan gampang menjelaskan nanti kalau buat peta konsep.
Nah, ini yang penting. Jadi ini kalau peta konsep itu sudah mengapresiasi diberikan. Kenapa? Kita kemarin belajarnya ingat kemarin apa ya ini? Nah, itu artinya ini adalah mengapresiasi. Menyampaikan tujuan anak-anak, kamu nanti hari ini tuh kita akan belajar tentang 2 hal ini. Dan kamu nanti diharapkan untuk bisa menguasai 2 hal ini. Berarti tujuan juga tercapai. Pentingnya kompetensi, kenapa ini kok penting anak-anak? Juga tercapai. Garis besar kegiatan pembelajaran nanti juga mendukung itu. Jadi semuanya akan bisa mudah dilakukan, ya. Ini untuk pembelajaran. Bahkan nanti di akhir, ketika menyimpulkan anak tadi masih ingat kita hari ini tadi belajar apa? Kita tadi kan belajar 2 hal ini anak-anak ya, ini dan ini. Tugasnya menyimpulkan. Apa yang tadi masih ingat tadi apa ya yang kita pelajari yang bagian ini, yang bagian apa ya? Itu artinya ada informasi di sini. Refleksi, anak-anak, kamu tadi sudah belajar ini. Artinya kita sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan ini. Dan besok tolong pelajari ini. Ya, kita akan besok akan melanjutkan ke yang bagian C ini misalnya gitu. Itu artinya yang terakhir ini sudah kena. Itu strategi yang mudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu di awal nanti menunjukkan kartu peserta saya mahasiswa UPG di UIN Wali Songo Semarang. Nama saya ini, saya akan melakukan proses belajar dibaca pakaian harus rapi dan seterusnya. Ini sudah ada aturannya. Yang penting Bapak Ibu nanti itu praktek pembelajaran 2 JP, tanggalnya ditentukan nanti di bawah akan saya tunjukkan 12-13 tidak salah, 12-13 Januari kalau tidak salah, ya. 2 JP boleh milih tanggal 12 boleh, tanggal 13 boleh. Misalnya tanggal 12 saya praktek jam 1-2, terus saya praktek lagi 3-4, silakan aja. 1-2 saya praktek, 3-4 saya praktek, saya pilih yang terbaik, silakan saja. Tambahin tanggal 13 saya praktek lagi juga. Yang mana saya ambil yang paling baik, silahkan saja. Itu Bapak Ibu yang menentukan. Yang penting prakteknya antara tanggal 12-13 ini, pada tanggal 12 atau tanggal 13 ini. Dari 2 JP ini nanti diedit menjadi 30-40 menit. Minimal memuat pendahuluan, inti, penutup. Nah, ini yang penting. Dan nanti terus buat linknya, boleh di tautannya di Google Drive boleh, di YouTube boleh, linknya saja yang diunggah. Itu yang penting. Nah, itu tadi UKIN pembelajaran. UKIN pembelajaran itu bobotnya 6/7. Kalau portofolio bobotnya 1/7 saja. Nanti saya berikan ilustrasi perbandingan antara pembelajaran dan portofolio. Nah, tapi saya jelaskan ini dulu. Portofolio itu hanya mengukur 1 TP7. TP-nya itu kan ada 7. Karena itu ada 6/7 ini untuk pembelajaran, ditambah 1/7 ini untuk portofolio. Makanya begitu. Makanya karena ini hanya ukur CP7, bobotnya 1/7. Di dalam portofolio terbagi menjadi 2. Yang pertama. Yang pertama ada yang wajib. Ini yang belum wajib, mulai penelitian, publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi. Ini wajib minimal 1. Sekali lagi, ini wajib minimal 1. Kalau saya tidak punya penelitian, apa-apa. Tapi saya punya refleksi diri, di sini ada, ini tidak ada, silakan itu boleh. Ya. Jadi yang atas ini wajib ada minimal 1. Kalau yang bawah ini, misalnya dua-duanya tidak ada, tidak masalah. Ada juga bagus, bisa untuk tambahan. Ya, yang 2 ini prestasi sama PKM ini, penelitian pengabdian kepada masyarakat ini ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang atas ini wajib ada minimal 1. Nah, ini yang sangat penting. Jadi tolong mahasiswa jangan sampai salah paham.
Yang atas ini wajib ada minimal 1. Kalau bawah ada boleh, bagus. Kalau ada tidak ada, tidak apa-apa. Nah, ini terus yang bisa diunggah portofolio berkas-berkasnya mulai tahun berapa? Bapak Ibu kemarin masuk PPG itu misalnya September 2022, maka mundur setahun kan 3 tahun, jadi selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. September 2022, setahunnya berarti September 2021. Berarti ini baru setahun. September 2020. Berarti tahun kedua. Ketiga September 2019. Berarti mulai bisa digunakan itu adalah portofolio yang didapatkan pada September 2019 sampai September 2000. Nah, ini yang bisa dipakai. Nah, itu 3 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu punya aktif sekali ketika masa PPG, ikut seminar itu apa, tetap tidak bisa dipakai ketika masa PPG. Iya, saya ulang lagi. Portofolio yang didapatkan pada saat PPG tidak bisa digunakan. Nah, portofolio saat PPG tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG, ya, karena Bapak Ibu statusnya PPG dalam jabatan. Kalau prajabatan itu justru yang dipakai adalah 1 tahun terakhir plus selama menjadi mahasiswa PPG itu prajabatan yang fresh. Ya. Nah, ini karya ilmiah atau publikasi itu silahkan berupa artikel, penelitian boleh, tapi bukan skripsi, tesis, disertasi atau makalah yang dihasilkan sebagai tugas mata kuliah, itu tidak bisa. Ya, sebagai tugas mata kuliah itu tidak bisa. Termasuk Bapak Ibu ikut diklat itu CPNS, diklat CPNS itu kan sudah ada penghargaannya di sana, digunakan untuk diklat PNS untuk menuju status PNS, itu juga tidak bisa digunakan tugas-tugasnya di sana untuk memenuhi ini. Ya, yang penting. Kemudian refleksi ini yang paling mudah dilakukan Bapak Ibu adalah refleksi. Refleksi itu per semester 1 skornya setengah. Jadi kalau kita hitung itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu 3 tahun kali 2 semester kali 1 refleksi kali setengah, ya, ini nilainya setengah, kali setengah maka diperoleh di sini adalah 3. Wah, tinggi itu 3 itu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat refleksi 3 tahun terakhir, Bapak Ibu kan pasti punya kok itu yang namanya itu analisis hasil ujian misalnya gitu, itu kan pasti punya. Itu sebagai bahan refleksi, guru itu pasti punya itu. Misalnya setelah ujian ada analisisnya, ada hasil analisis ulangannya, hasil bacanya kayak apa, yang tuntas berapa, yang belum berapa, ada remedinya kayak apa. Itu refleksi, bagian refleksi. Nah, itu 1 semester bisa 1 kali, karena Bapak Ibu 3 tahun dan 1 tahun 2 semester, maka Bapak Ibu bisa punya potensi memperoleh nilai skor dari refleksi ini 3. Itu baru pembelajaran. Tapi memang skor maksimalnya 3 memang untuk refleksi ini. Walaupun Bapak Ibu punya refleksi, pembelajaran, penelitian, terus inovasi, tapi nanti yang diambil adalah maksimalnya 3 yang penting. Kemudian mencari informasi baru. Ini mulai diklat. Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri itu diklat, seminar, webinar, konferensi, dan lain-lain. Tingkatnya mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional, semua dihargai diklat itu. Ya, bahkan DMP begitu, kegiatan yang mendukung kegiatannya DMP. Misalnya ada guru inti, pengembangan profesi, pokoknya ada sertifikatnya,
itu nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di komponen pengembangan diri ini, mencari informasi baru ini. Ya, itu yang penting. Kemudian kalau Bapak Ibu memiliki karya-karya ya, yang sesuai dengan profesi, itu nanti boleh diunggah, jadi bisa buku, modul, diktat, media, dan seterusnya ini. Boleh digunakan. Bapak Ibu harus membuat fakta integritas ditandatangani oleh Bapak Ibu dengan materai 10.000 atau kalau 6.000 ya 2. Kenapa ini harus membuat begini? Karena ini pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan bahwa ini karyanya Bapak Ibu. Suatu saat kalau ternyata itu bukan karyanya Bapak Ibu, maka nanti hasil PPK Bapak Ibu bisa dibatalkan. Ini fakta integritas begitu. Nah, setiap proses nanti Bapak Ibu membuat deskripsi kegiatan oleh penelitian, ada, enggak. Saya belum, misalnya saya merencanakan tahun ini melakukan 2 penelitian, tapi yang berhasil saya laksanakan adalah 1 penelitian terkait dengan penelitian tindakan kelas. Lalu apa? Nanti baru penelitian tindakannya melampirkan. Ya. Kemudian nanti ada refleksi, contoh-contohnya ada nanti di sini. Contoh-contohnya ada. Jadi semua di sistem itu sudah disiapkan tempatnya ini. Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan tempat ini. Ya. Setelah deskripsi tadi itu, lampirannya ditaruh di sini, di tempat-tempat ini. Kalau misalnya publikasi internasional, pilihannya ya internasional, jurnal, volume berapa, nomor berapa, itu ditulis sesuai dengan yang ada di sini, yang penting. Kemudian, kalau Bapak Ibu ini misalnya memiliki prestasi internasional atau nasional, kolomnya ini kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, hasil kom juara berapa. Ingat yang dihargai di sini adalah juara 1, 2, 3 sama harapan 1, harapan 2. Kalau harapan 3 ke bawah itu harap-harap cemas, jadi tidak perlu dimasukkan, tidak bisa dihargai. Ya. Tempatnya di mana, tingkatnya apa, waktunya kapan. Khutbah di masjid setiap Jumat, ya, misalnya gitu. Bagaimana Pak? Apakah itu tidak bisa dimasukkan pengabdian? Itu sudah dihargai oleh malaikat. Jadi tidak usah dimasukkan di sini, sudah dicatat itu pahalanya. Nanti kalau dimasukkan di sini malah nggak dapat pahala, udah tidak usah ya. Cukup panitia saja. Nah, ini yang penting. Rubriknya ada. Ini yang refleksi tadi itu skornya setengah dan 3 refleksi pembelajaran penelitian karya inovasi. Ini setengah-setengah semua per semester. Nah, publikasi itu juga begitu. Misalnya Bapak Ibu punya laporan penelitian, ini belum disimulasikan, baru laporan dijilid saja, maka Bapak Ibu bisa menulis skor setengah. Kalau tidak punya artikel ya bagus, ya, artikel ilmiah silakan. Jadi ini yang paling ringan ini ya publikasi. Kemudian yang kedua, kalau diklat ini kan batasannya 30 sampai 80. Gimana kalau kurang dari ini? Kalau misalnya cuma 2 hari itu dihitung per harinya 8 jam, maka ketemu 16 jam. Nah, ini tidak ada di kolom ini. Bagaimana membuatnya? Ini nanti per paket pelatihan skornya 0,35 per paket. Kalau Bapak Ibu punya 5 sertifikat pelatihan, berarti yang tidak memenuhi 30 JP, maka Bapak Ibu nanti 5 kali 0,35. Itu nanti, ya, caranya ngitung gitu.
Kemudian ada lagi yang lebih gampang dibuat oleh Bapak Ibu. Misalnya ini buku teks yang dicetak sendiri, buku ini Bapak Ibu, tapi bukan buku teks dari internet terus dicetak, bukan. Buku teks buatannya Bapak Ibu. Nah, ini ada skornya setengah. Juga bisa modul LKPD. Guru itu kan pasti punya LKPD. LKPD setengah. Ini per semester bisa digunakan dalam satu semester. Ini setengah skornya. Kalau Bapak Ibu memiliki misalnya 4 semester aja 4 kali setengah 2. Nah, ini yang ada misalnya buku bidang pendidikan, bukan buku pelajaran, silahkan. Ada skornya setengah ini. Kemarin ada yang nyampaikan, Pak, kalau saya punya membuat kumpulan puisi kemudian saya bukukan, silahkan. Berarti skornya setengah ini kalau dipakai sendiri, diterbitkan sendiri. Nanti kalau ada ISBN-nya lebih tinggi lagi gitu. Caranya begitu. Oke? Ini publikasi tadi itu sudah saya jelaskan. Jadi nanti redaksi diri juga ini sudah. Pencarian informasi baru juga sudah. Pencarian informasi baru ini mungkin yang perlu kalau lokakarya konferensi jadi apa namanya peserta itu ada skornya kecil tapi tidak apa-apa. Yang 0,35 yang saya jelaskan tadi ini. Kemudian ini inovasi baru. Silahkan kalau ada yang LKPD tadi sudah jelaskan, LKPD ada buku yang kecil-kecil Bapak Ibu yang pasti punya itu loh. Ya, LKPD kan pasti punya per semester setengah. Nah, kalau karya inovasi, karya teknologi ini ada yang kompleks, ada yang sederhana. Kompleks itu minimalnya 60 menit. Kalau sederhana nanti minimalnya 30 menit. Nah, jadi kalau ini sebenarnya organisasi apa? Misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran proyek, terus kemudian di situ divideokan langkah-langkahnya, terus ada penjelasannya di situ, kemudian dimuat di YouTube. Ya. Durasinya 61 menit, maka masuk. Nah, kayak gitu. Kalau sederhana batasnya 30 menit. Misalnya membuat animasi bagaimana terjadinya banjir, nah, disimulasikan. Kemudian 31 menit yang berarti sederhana, karya sederhana. Ini yang menjadi panitia. Panitia itu sebenarnya bisa panitia di sekolah boleh, di luar sekolah boleh, termasuk menjadi panitia pemungutan suara pun juga boleh. Yang penting ada SSK-nya. SK panitia, tingkat sekolah boleh, tingkat desa boleh, tingkat kecamatan, tingkat boleh, silakan. Pembagiannya hanya ada 2, ketua dan non ketua. Ketua kalau ini skornya 0,3 kalau tingkat sekolah, yang ini kalau non ketua 0,2. Kalau punya 10 kan lumayan, 0,2 kali 10 nah sudah 2. Lumayan bagus. Oke, ini tadi yang kompetisi tadi itu. Kalau tidak punya ya tidak usah mengada-ada. Hanya kalau punya silahkan, tidak punya tidak usah mengada-ada. Kalau finalis itu hanya tingkat internasional sama nasional yang diakui kalau finalis. Finalis internasional. Kalau yang lain harus juara. Ya. Kemudian pengabdian tadi sudah. Sekali lagi, tingkatnya sekolah boleh, desa boleh. Kalau di keislaman terbanyak itu peringatan hari besar nasional, hari besar Islam. Nah, itu kan banyak itu. Nah, semua berkas tadi itu nanti direkam, kemudian dibuatkan fasilitas dan itu harus ditandatangani oleh siswa. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana sebenarnya distribusi skornya. Skornya itu berapa maksimumnya? Misalnya ini, publikasi Bapak Ibu, penelitian publikasi, ini kalau punya internasional 2 gitu aja,
2 gini, ini sudah kali 3 ketemu 6. Tetapi yang dipakai maksimalnya nanti 4. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya banyak di penelitian publikasi ini, nanti tetap skor maksimalnya adalah 4. Walaupun di sini umpulnya 12, skornya tetap yang digunakan nanti 4. Karena ada skor maksimal. Kenapa begitu? Karena harapannya guru itu tidak hanya bisa penelitian publikasi, tapi juga bisa refleksi, bisa mencari informasi baru, semuanya harus bisa. Nah, itu harapannya guru itu begitu. Karena itu dibatasi. Refleksi juga gitu, maksimalnya 3. Kalaupun Bapak Ibu tadi refleksi pembelajaran, misalnya poin 3, penelitian 3, 6 misalnya itu ya, 6 pun nanti yang diambil adalah 3. Diklat, ya diklat macam-macam tadi itu skor maksimum adalah 3. Karya inovasi skor maksimumnya 4. Kalau Bapak Ibu punya 60 menit tadi itu skornya sudah 60 menit tadi itu skornya ada 4. Kalau ditambahin lagi ada 30, skornya 2 jadi 6. Yang diambil tetap 4. Prestasi 1,5. Pengabdian 1,5. Nah, kenapa totalnya ini kok 10? Padahal kalau dihitung Bapak Ibu, ini 4 ditambah 3, 7 ditambah 3, 10 ditambah 4, 14 ditambah 1,5 berarti ini 3, 17. Jadi totalnya itu sebenarnya 17. Tetapi nanti akan digunakan 10. Jadi ringan sebenarnya, ringan ini. Ringan, hanya ingin memperoleh nilai 10 loh. 10 dikonversi dari 01 menjadi 100. 10 dari 100. Artinya kalau Bapak Ibu punya skor 3 di sini sebenarnya artinya 30. 1,5 artinya 15. Nah, ini skornya seperti itu. Nah, gimana hitungannya? Hitungannya begini. Ini saya berikan simulasi. Bobotnya portofolio itu hanya 1. 1/7 ini, 1 ini aja. Sehingga seandainya Bapak Ibu pembelajarannya itu skornya sudah 82, berarti 6/7 atau 80 lah, 80. Ya, 80. Ini sudah 480/7. Untuk mencapai rata-rata 70 tinggal butuh 10/7. Artinya ada butuh ini 490/7, ini sudah 70 lebih, 70 lulus. Jadi kalau di portofolio tadi Bapak Ibu hanya punya skor 1 saja, sudah lulus kalau pembelajarannya dapat 80. Ya, 1 tadi itu kan artinya 10. Jadi kalau refleksi 3 kali misalnya gitu, refleksi 3 kali, berarti 1,5 artinya 15. Kalau di sini sudah 80, maka di sini sudah kelebihan dari 70, berarti sudah lulus. Sebaliknya, misalnya ini 67, pembelajaran dapat 82. Rata-ratanya pembelajaran tadi, RPP dan PP 82. Maka di sini sudah dapat berapa? Sudah dapat 492. Kalau dibagi 7, ini sudah lebih dari 70. Lebih dari 70. Tetapi kalau di sini nanti 0, 1/7-nya ini 0, maka nanti simpulannya tidak lulus. Ya, kalau 0. Kalau 0 tidak lulus. Tapi kalau Bapak Ibu di sini tadi misalnya 82, di sini hanya dapat 1. Dapat 1 saja, 1/7 kali 1, artinya 1 itu 0,1. Di portofolio dapat 0,1 misalnya gitu. Berarti 1. Ini sudah lebih dari 70. Sudah dari 70. Berarti lulus. Walaupun dapat 0,1. 0,1 itu misalnya refleksi 1 kali saja. Refleksi 1 kali saja. 1 kali dapat 5 itu. Maksimalnya mungkin tidak maksimal refleksinya, tapi dapat 0,3. Dapat 3 sudah lulus kalau ini 82. Makanya sangat menentukan pembelajaran ini. Sebaliknya, misalnya Bapak Ibu di sini
baru memperoleh 70, berarti di sini 420 per 7. Bapak itu portofolionya harus memperoleh 70. Harus 7. Supaya bisa rata-ratanya 490 bagi 7 atau 70. Harus memperoleh 70. Berat kan? Makanya tolong upayakan pembelajarannya memperoleh skor yang tinggi. Portofolio itu yang penting ada, memenuhi sudah. Kalau di SIM dapat tinggi, di SIM dapat setengah pun tidak masalah. Nah, itu yang penting. Jadi portofolio begitu caranya. Oke, ini contoh deskripsi, pengisian deskripsi. Dalam mengemban tugas profesi guru, selama 3 tahun ini saya melakukan penelitian sekian kali, melakukan publikasi sekian kali, terbit di mana, ini deskripsinya. Nanti buktinya di bawahnya sendiri, buktinya. Cantumkan hasil penelitian, jurnal ini, volume sekian, nomor sekian, sebagai penulis utama, penulis kedua, apa nanti di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi saja. Ada contoh-contohnya ini. Sekali lagi refleksi ini yang paling gampang dilakukan Bapak Ibu supaya tidak nol. Nah, ini yang penting. Refleksi diri juga begitu. Refleksi diri misalnya saya selama 3 tahun melakukan refleksi diri sebanyak 6 kali. Refleksi diri pertama dilakukan pada tahun ajaran 2019-2020 semester 1. Nah, terus kemudian refleksi kedua dan seterusnya itu. Jadi misalnya begitu, terus buktinya di sini ada analisis ulangan harian dan seterusnya itu. Terus kemudian contoh-contoh dokumennya, pendukungnya. Ini ada analisis hasilnya, sebaran skornya, dokumen nilainya, terus kemudian ketuntasannya, kunci jawab, analisis butir soalnya. Tuh, jadi ini dilengkapi semua sebagai pendukung, itulah refleksi. Dikat tadi juga, dikat itu juga itu ada deskripsinya nanti setelah deskripsinya. Jadi saya selama 3 tahun mengikuti ada diklat, diklatnya di mana saja dan seterusnya, baru dituliskan di tabel ini. Ya ada. Nah, kemudian inovasi baru membuat saya selama 3 tahun membuat 3 LKPD. Saya 3 LKPD. Tahun pertama membuat 1 LKPD. LKPD yang nasional ini. Yang ini yang setengah ini. Yang setengah ini LKPD yang setengah ini. Yang setengah ini. Misalnya saya membuat 3 LKPD per tahun 1 LKPD sehingga saya bisa LKPD pertama tentang apa dan seterusnya itu. Itu sudah cukup. Sehingga tidak terlalu sulit untuk portofolio itu. Ya, nanti LKPD-nya apa di sini cantumkan. Kompetisi juga silakan. Saya selama 3 tahun pernah menang menjadi apa, menjadi itu. Terus kemudian dituliskan di sini di tabelnya ini. Untuk pengabdian kepada masyarakat pernah menjadi ketua apa atau di tingkat kabupaten saya pernah menjadi selain anggota KPPS, anggota pemilu itu apa ya, panitia perhitungan pemilu, pemungutan suara, misalnya gitu. Nah, ada apa-apa, boleh-boleh saja, ya. Pengabdian sudah ada itu. Terus misalnya pernah menjadi panitia pembuatan soal dan seterusnya itu. Itu gambarannya. Nah, sekarang terakhir ini tentang uji pengetahuan. Saya minta tolong, uji pengetahuan sangat penting, ya. Uji pengetahuan ini yang seringkali mahasiswa pada kesulitan, bukan kesulitan apa-apa, ada yang menyengaja berbuat tidak jujur. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya kayak apa. Jadi UP itu karena sekarang berbasis domisili bisa dilakukan di mana saja. Yang penting Bapak Ibu yakin bahwa di tempat itu jaringan internetnya lancar. Jadi boleh pilih ini di sekolah yang atas ini. Yang bawahnya di hotel nyewa 1 kamar digunakan hanya untuk ujian. Yang penting 1 kamar itu sendiri. Di sekolah juga 1 kelas sendiri. Baca. Penting. Ini di kebun juga silahkan. Kalau pengen melaksanakan ujian di kebun, silakan tetap dilayani. Ibu ini kebetulan sudah hafal bahwa
internet yang paling lancar di daerah itu adalah di bawah pohon ini. Karena itu dia mengambil ujiannya di bawah pohon. Nah, jangan sekali-kali berpikir untuk berbuat curang. Sekarang panitia itu sudah bisa mengendalikan kamera dari pusat. Jadi pengawas itu sudah bisa mengendalikan kameranya Bapak Ibu dari pusat, dari kepengawasan. Banyak tertangkap basah pada berbuat curang. Misalnya ini yang ujian di sini. Nah, kameranya menghadap itu. Ada yang membantu yang di belakangnya kamera. Oleh pengawas dibalik, muncul orang ini menunjukkan jawaban-jawabannya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Tertangkap. Kalau sudah seperti ini, wassalam. Tidak bisa ikut ujian lagi untuk periode berikutnya. Ini ujiannya di sini. Ada yang bersembunyi di bawah meja dan di baliknya selambu ini. Tetap ketahuan karena bisa membolak-balik. Ini ada yang ujian menunjukkan jawabannya lewat pintu. Karena ini diusir, semula ada di ruangan, diusir kan tidak boleh ada orang lain. Diusir keluar, malah menunjukkan kertasnya ini. Ya sudah, kalau begini ini sudah wassalam. Ingat ya, hati-hati. Jangan berpikir untuk berbuat curang. Ini ada tabel yang di sana. Ini ada yang berbuat curang menunjukkan jawaban. Ini kalau sudah ketangkap begini, sudah berakhirlah nasibnya kita yang ujian. Ya, nasib Bapak Ibu yang ujian. Jadi tolong hindari seperti ini. Ada yang ini membantu dari belakang bukan jawabannya ini. Niatannya baik ini membantu istrinya, tapi ini ketangkap dan sudah habis nanti. Ini contoh yang menunjukkan jawaban ini berdua yang bantu masih muda-muda jawabannya ini. Ya sudah, kita bisa membalik jawaban itu. Ini diusir keluar malah menunjukkan jawabannya lewat jendela. Ini di balik layar ini. Jadi kita bisa membalik itu kemudian bisa menunjukkan. Ya, ini yang penting. Berikutnya Bapak Ibu, awas oknum luar yang manfaatkan situasi. Bapak Ibu itu seringkali ujian terlalu panik. Udah percaya kalau ada orang suka membantu. Penipuan mengatasnamakan, akibatnya ada penipuan yang mengatasnamakan pengawas, mengatasnamakan panitia. Ini saya ingatkan. Jangan sekali-kali ini untuk portofolio ada yang menawari secara terbuka dan ini sudah kita blacklist ini, kita tangkap ini. Nanti kita akan meningkatkan meningkatkan pengecekan terhadap berkasnya Bapak Ibu melalui uji plagiasi. Ada kesamaan kemiripan yang banyak pendak karena ada jasa untuk pembuatan portofolio. Ini PTK tarifnya 600.000. Ini hanya diganti-ganti sekolahnya aja. Semula di SD mana, diganti di SD mana, gitu aja. Nah, sehingga nanti ketika uji plagiasi, kalau kemarin kita belum melakukan uji plagiasi, tapi ke depan ada uji plagiasi. Udah kalau seperti ini pasti nanti akan tertolak apa yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini yang penting. Kemudian ada yang menawari. Jadi ini ada satu jasa yang menawari, jangan sampai tergoda untuk membuat seperti ini. Refleksi satu set terdiri dari 2 macam refleksi. Skornya masing-masing setengah. Jadi skor totalnya bisa 1,5 karena 3 refleksi. Jasa pembuatannya 1 set 1 juta rupiah. Ini ada ini, di internet ada ini. Hati-hati, nanti terlacak kena plagiasinya sudah akan batal Bapak Ibu. Karena ini yang dibuat oleh dia ini, ya tadi itu PTK hanya mengganti bidang studinya. Kalau dari sini PKN diganti bahasa Indonesia. Terus tempatnya dari mana diganti di mana. Hanya gitu, isinya sama. Muridnya juga sama. Maka nanti di sini akan kena plagiasi. Habis sudah Bapak Ibu ya. Kemudian karya inovasi berupa buku pedoman guru. Ini skornya 1,5, jasa pembuat 1 juta rupiah. Sehingga ini jasanya ini kalau dihitung 1 juta ditambah 1 juta ditambah 600.000, ya kan? Berapa ini? 2.600.000. Dia usah karena nanti akan ada uji plagiasi, pasti dia membuatnya itu di hal yang sama ini. Tolong ini ya, ini jangan sampai
ikuti seperti itu. Termasuk jangan mudah percaya kalau ada orang yang mengaku pengawas bisa bantu atau mengaku koordinatornya PPG bisa bantu, misalnya itu jangan percaya, karena tidak bisa. Yang bisa membantu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa bantu kalau Bapak Ibu berdoa dengan baik. Hanya itu saja. Ada kasus profilnya pengawas diambil, kemudian WA kepada peserta bilang kalau kirimkan pada rekening ini kalau Anda pengen lulus. Nah, ini jangan percaya oleh seperti ini. Ini adalah kebohongan. Nah, ada perubahan untuk agenda yang semula begini, sekarang berubah. Kayaknya ini yang berlaku mungkin sudah diedarkan di Kemenak. Nanti Bapak Ibu praktek pembelajarannya itu yang semula tanggal 9-10 diubah menjadi tanggal 12-13 ini. Ini yang baru, jadi yang baru penyesuaian jadwal, karena kemarin banyak yang belum masuk di PD Dikti mahasiswanya sehingga akhirnya diundur. Jadi Bapak Ibu statusnya harus ada di PD Dikti, tercatat di Dikti karena statusnya mahasiswa. Karena kemarin banyak yang belum masuk di PD Dikti diundur kegiatan prakteknya semula tanggal 9-10 menjadi 12-13 itu jadwalnya. Mungkin terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar dalam mengikuti kegiatan ini dan berhasil tuntas lulus semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan, kalau ada yang bertanya, pengen belum jelas, monggo kita buka tanya jawab. Moderatornya kemana? Halo. Kalau ada yang tanya silakan, itu sudah ada yang tanya. Pak Nasik ya. Oke, silakan. Saya buka Pak Nasik. Ada Pak Nasik, Pak Mukhlisin, kemudian ada, silakan angkat tangan. Oleh dari Pak Nasik. Pak Nasik di mute ya. Siapa yang bisa bantu ya? Dari panitia? Ada yang tanya itu? Halo. Suara saya terdengar enggak ini ya? Halo. Iya, Pak. Silakan bertanya. Iya, Pak. Pak Nasibudin. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Itu Bu, dari Pak Nasibudin, nggak bisa buka, nggak bisa sekarang. Silakan. Baik Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, menyebutkan nama dari kelas apa, kemudian mengajar di mana. Silakan. Silakan, masih di mute semua ya. Minta tolong hostnya. Halo hostnya. Saya tidak bisa mengubah. Halo.
tulisan di kolom komentar, suasananya lebih kondusif. Komentar, saya ulangi lagi. Nggak apa-apa, Kak, langsung juga boleh, langsung. Silakan. Kondusif. Komentar. Sudah hidup semua belum? Mas Taslim sudah bisa bicara itu? Mas Taslim sudah bisa bicara, Mas. Silakan, Mas. Ini hostnya silahkan tolong untuk bisa diberikan izin bagi semua peserta untuk bisa Nah, satu-satu aja, Pak Nasibudin silakan. Pak Nasib. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ini yang saya menyampaikan. Bapak Mukhlisin, silakan Bapak Mukhlisin. Sudah bisa belum? Sudah. Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bisa silakan. Bu, sudah bisa. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagi perlu saya sampaikan terlebih dahulu, bagi yang ingin bertanya, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menggunakan via Zoom ya, kan via Zoom. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlisin dari kelas 3C PAI. Tadi dijelaskan bahwa mengenai portofolio itu kan ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Istilahnya yang wajib itu satu penelitian dan publikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga pencarian informasi, dan yang keempat adalah inovasi. Dan tadi juga dijelaskan itu apakah dari keempat yang wajib itu harus ada isinya walaupun hanya satu, atau misalkan kita tidak punya, yang punya hanya inovasi, hanya di inovasi saja itu boleh atau tidak, atau dari keempat item itu 1 sampai 4 yang wajib itu harus ada isinya satu-satu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab, langsung. Semuanya dengarkan, tadi sudah saya ulang berkali-kali. Jadi gini ya, untuk semua 4 tadi itu, nah, yang wajib tadi itu wajib ada minimal 1. Jadi kalau tidak punya penelitian, adanya hanya refleksi saja boleh. Pokoknya di antara 4 tadi minimal 1 harus ada. Ya, Ya. itu tadi saya ulang-ulang, tadi saya berkali-kali saya tegaskan, tolong perhatikan bahwa dari 4 itu minimal 1 ada, minimal